menyantap kuliner khas kebanggaan masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur ini katanya berasa ditampar tuh. Waduh, makanan apa ini? Yes, sego tempong. Tapi apa sih yang unik dari kuliner ini? Dalam sepiring sego tempong ada banyak pilihan lauk, mulai dari ayam, empal, ikan asin, hingga aneka seafood pun ada. Ciri khas sego tempong pasti ada macam-macam rebusan sayur seperti genjer, kubis, kacang panjang, sampai daun pepaya. Gak ketinggalan kemangi segar. Nah, ini nih yang membedakan sego tempong dan kuliner lain. Sambal pedas khas sego tempong yang ditaruh di atas nasi atau bahkan di atas sayur dan lauk pauk. Meski tampak sederhana, tapi dijamin bikin lagi. Jadi kalau nasi tempong ini terlihat seperti makanan orang Jawa Barat ya, ada lalapan gitu kan. Tapi bedanya orang Jawa Barat itu di Jawa Barat, mereka kalau lalapan sayur-sayurannya tidak direbus. Ya, dalam keadaan fresh semuanya, tapi layak untuk dimakan. Cuma kalau nasi tempong ini, dia punya timun, labu, siam yang udah dikukus, terus habis itu ada sayuran-sayuran, toge, bayam, dan lain-lain. Jadi ceritanya nih, dulu nasi tempong atau sego tempong adalah bekal makanan yang biasa dibawa warga Banyuwangi ke sawah. Sego tempong biasanya disajikan dalam porsi besar untuk memenuhi kebutuhan energi para petani yang bekerja keras menanam padi. Karenanya salah satu pelengkap kenikmatan dalam porsinya yang besar adalah sambal yang konon bisa membuat bibir bergetar. Tapi ternyata tak ada tambahan khusus untuk membuat sambal tempong. Bahan-bahannya sama seperti sambal pada umumnya, yaitu bawang putih, terasi, tomat, cabai, hingga perasan jeruk limau. Cuma bedanya, cabainya aja yang jauh lebih banyak, sampai nampol tuh pedasnya. Lebih pedes tempong itu dibandingin kita harus makan sambal bajak, sambal dadak, sambal terasi. Agak manis ya mereka ya, tapi kalau sambal tempong pure pedes sih menurut saya. Itu yang membedakannya. Kenikmatan sego tempong memang terletak pada aneka ragam isiannya. Ketika menyantapnya pun, piring terlihat penuh dan tentunya pasti mengenyangkan. Sego tempong dianggap sebagai representasi kekayaan hasil bumi di Banyuwangi. Mulai dari beras yang digunakan, cabai rawit, sayur mayur, hingga bahan makanan yang diperoleh dari sekitar yang diolah jadi lauk pauk yang benar-benar nikmat. Seakan masyarakat Banyuwangi sudah mengerti makanan bernutrisi lengkap sejak dulu. Karena Indonesia sudah bisa hampir seluruh rakyatnya makan pedas. Sambal terutama. Nah, sambal ini yang menyatukan kita. Jadi pemersatu bangsa, ya sambalnya. Sambal memang disebut-sebut pelengkap makan orang Indonesia. Seolah lauk apapun terasa kurang pas jika tak ada sambalnya. Salah satunya ini nih, sambal ijo yang dibuat dari cabai hijau yang diulek kasar. Lauk apapun yang disandingkan dengan sambal ijo jadi nikmat berkali lipat, termasuk ayam penyet sambal ijo. Ya, ayam goreng yang digeprek dengan sambal cabai hijau yang melimpah memang bisa membuat niat diet gagal total. Meski tampilannya tak segarang sambal merah, sebagian besar penggemar pedas bahkan mengakui jika rasa pedas sambal ijo ini tak main-main. Bahkan pedasnya sambal ijo disebut-sebut bikin candu alias ketagihan bagi para pecinta pedas. Tak heran, dimanapun tempatnya, ayam goreng sambal ijo atau yang juga populer dengan ayam cabai ijo selalu diburu oleh para penikmat kuliner pedas. Salah satunya ayam penyet sambal ijo AA Sipit di sekitaran Bundaran HI, tepatnya di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Warung sederhana yang berdiri sejak 2021 lalu ini selalu ramai diserbu pelanggannya, terutama saat jam makan siang. Bahannya sama. Cuman kita cara pembuatannya itu yang beda. Apa aja yang membedakan berarti? Pertama dari cabenya yang fresh. Cabai harus fresh, masih hijau-hijau segar ya? Iya. Terus digoreng. Harus digoreng. Nggak boleh. Pasti beda ntar rasanya kalau direbus. Terus habis digorengnya itu setengah matang. Jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang ntar kuning, jadi nggak menarik.
Meski berwarna hijau, cabai yang dipakai untuk sambal ini bukanlah cabai muda yang nantinya akan berubah menjadi merah ketika tua atau yang biasa disebut cabai hijau keriting. Tapi justru cabai rawit hijau yang biasanya bisa dilihat dari ukurannya yang sedikit lebih besar dengan warna hijau yang sedikit lebih gelap. Cabai ini memiliki rasa pedas yang kuat dan segar, sementara cabai muda pedas cenderung pahit dan beraroma langu. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 50 kg cabai rawit hijau dan 150 ekor ayam. Wow! Ini kurang lebih 4-5 kilo. Sekali ngulek deh. Sekali ngulek. Berarti perbandingannya kalau misalnya cabai ini 5 kilo, berarti tadi bumbunya ada apa aja tuh? Bumbunya paling kita ini ada penyedap rasa sama bawang putih dan juga jeruk limau. Nah, perbandingannya bawang putihnya kalau untuk 5 kilo seberapa tuh? Pokoknya kita kira-kira aja ininya paling 2-2. Meski tersohor dengan cita rasanya, ternyata proses pembuatan sambal ijo ini terbilang sederhana loh. Cabai yang sudah dicuci dan dibuang tangkainya langsung digoreng ke dalam kuali besar berisi minyak goreng panas. Meski terlihat mudah, ternyata ada teknik khusus untuk menggoreng cabainya. Yang pertama, minyak harus dalam kondisi panas, baru cabai bisa dimasukkan. Soalnya minyak yang dingin akan membuat cabai mengandung minyak yang berlebih dan akan mempengaruhi tekstur sambalnya. Lalu, kenapa cabainya harus digoreng, tidak direbus atau dikukus? Ternyata jawabannya adalah supaya tetap kelihatan hijau warnanya dan sensasi goreng yang bikin beda karena rasanya lebih legit. Proses penggorengnya pun cukup 10 menit saja. Oke, waktunya menuang cabai yang masih dalam kondisi panas dan berminyak ke dalam cobek besar nih. Tinggal ditambahkan garam dan penyedap rasa secukupnya, terus diaduk deh supaya semua bahan tercampur rata. Terakhir, tuang juga minyak panasnya ke tumpukan sambal ijonya. Waduh, sedapnya. Setelah sambal siap, barulah ayam dan pelengkap seperti tahu tempe digoreng, dipenyet, dan diberi sambal ijo tadi. Hayo, siapa yang gak sabar mencicipi ayam sambal ijo ini? Nah, kita sudah mengantongi resep rahasia sambal ijo tadi. Sekarang kita coba buat penyetan sambal ijo bareng Chef Ragil yuk. Siapkan bahannya dulu ya. Cabai rawit hijau menurut Chef Ragil memang punya ciri khas rasa pedas yang tak dimiliki oleh cabai rawit merah. Kalau secara hitungan Scoville, jadi hitungan barometernya cabai, itu yang semakin merah itu akan semakin pedas. Dan semakin menghitam itu akan lebih pedas lagi. Nah, tapi kalau di sininya nggak pakai hitungan Scoville, itu lebih ke taste-nya memang agak berbeda antara cabai hijau dan cabai merah. Nah, cabai merah tuh rasanya dia agak lebih apa ya, kalau saya bilangnya agak sedikit lebih banyak layernya, lebih banyak lapisannya. Kalau sambal ijo itu emang rasanya udah pedes aja, jebret, gitu. Wah, ternyata Chef Ragil nggak langsung menggoreng cabainya nih, tapi malah ayam, tempe, dan tahunya lah yang digoreng duluan. Menurutnya, bekas gorengan ayam akan memberikan rasa gurih pada cabai yang tentu berpengaruh pada rasa sambal. Dapat tips dari Chef Ragil nih. Bumbu yang diulek hampir sama dengan pedagang ayam penyet. Ada bawang putih mentah, garam, penyedap rasa, serta jeruk limau. Cuma bedanya Chef Ragil menambahkan gula supaya pedasnya si sambal ijo tidak terlalu menyengat, baik di tenggorokan maupun di hidung. Kenapa bawang putihnya tidak perlu digoreng? Karena bau khas si bawang putih mentah akan jadi dominan, rasanya pun tidak berubah. Dan inilah yang jadi ciri khas sambal cabai ijo. Setelah diulek, baru minyak panas disiramkan untuk mengeluarkan aroma sekaligus mematangkan bawang putih tadi. Yeay, sambal ijo ala Chef Ragil sudah siap. Dilihat dari warna dan teksturnya sih, nyaris gak ada bedanya dengan sambal ijo AA Sipit ya. Tapi jangan khawatir, ternyata rasanya juga sama nikmatnya. Sebenarnya itu beda jenis sambelnya karena beda bahannya. Tapi intinya adalah kalau kita membuat sambal, itu adalah ada satu, ada cabenya, kedua ada fillernya. Kalau kita bilangnya fillernya tuh bisa macam-macam, bisa bawang putih, bisa bawang merah gitu ya. Bisa juga nanti dikasih bahan-bahan yang lain, apakah kencur, apa segala macam. Jadi kita bilangnya ini filler. Yang ketiga adalah acid agent. Acid agent itu adalah keasaman. Nah, asamnya itu bisa dapat dari jeruk,
bisa dapat dari belimbing, bisa dapat dari daun-daunan, bisa dapat dari tomat.